Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang sekali pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun dalam keadaan pertemuan jarak jauh, jadi menggunakan video. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang administrasi sistem jaringan. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu perintah dasar konfigurasi dari sistem operasi Linux. Namun sebelumnya mari kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Walaupun kita belajar secara jarak jauh, tapi insya Allah kita tidak akan esensi dari pembelajaran kita tetap sama, yaitu kita belajar dengan menggunakan teknologi. Pembelajaran jarak jauh ini terpaksa kita lakukan karena adanya pandemi. Untuk itu, Pak Eko selalu mengingatkan pada kalian untuk menjaga kesehatan dengan cara 4 langkah. Yang pertama, selalu kenakan masker. Yang kedua, selalu cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat adalah tetap di rumah saja. Insya Allah dengan 4 langkah tersebut kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik anak-anak, pada pertemuan yang kemarin kalian sudah mendapatkan materi bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi berbasis Linux. Nah, tentunya kalian telah mengerjakan tugas-tugas yang Pak Eko berikan, yaitu melakukan praktikum untuk melakukan instalasi sistem operasi berbasis Linux. Linux yang akan kita gunakan adalah Linux Debian. Nah, kalian telah melaksanakan instalasi. Selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara mengoperasikan sistem operasi Linux itu sendiri. Nah, materinya kita sebut sebagai perintah dasar penggunaan sistem operasi Linux. Jadi yang kita pelajari adalah perintah-perintah dasarnya supaya kita bisa bekerja pada sistem operasi Linux. Perintah dasarnya ada berapa? Perintah dasarnya ada banyak sekali. Nah, nanti kita coba untuk mempelajarinya satu persatu. Itu oke. Mungkin Bapak tuliskan terlebih dahulu ya untuk perintah dasarnya, yaitu perintah dasar Linux. Oke. Yang pertama adalah perintah SU. Ya, perintah SU ini adalah perintah digunakan untuk masuk ke super user. Jadi apa itu super user? Super user adalah user paling tertinggi dalam suatu sistem operasi tersebut. Bisa kita sebut sebagai administrator. Nah, dengan perintah SU ini nanti kita bisa masuk dengan menggunakan akun super user atau biasa disebut dengan itu. Kemudian perintah yang kedua yaitu adalah CD. CD adalah perintahnya panjangan dari kependekan dari change directory, yaitu berpindah suatu directory ke directory yang lain. Kemudian untuk mengetahui posisi directory kita sedang di mana, kita menggunakan perintah yang namanya PWD, Position Work Directory. Jadi posisi directory sedang kita kerjakan, directory kerja kita dapat dilihat dengan perintah PWD. Kemudian ada perintah yang keempat, itu adalah MS. MS itu adalah kependekan dari list. Jadi menampilkan suatu daftar.
daftar yang ada di dalam daftar file yang ada di dalam suatu folder atau suatu directory itu dapat kita lihat dengan perintah ls. Kemudian yang kelima itu ada mv. Perintah mv itu digunakan untuk move, mengganti suatu file atau mengganti suatu directory, bisa kita lakukan dengan perintah mv. Kemudian yang keenam itu adalah cp atau biasa itu adalah copy, untuk menggandakan suatu file atau suatu directory yang ada di dalam sistem tersebut. Misalkan saya ingin punya satu file namanya latihan 1, kita gandakan menjadi latihan 2, maka kita bisa menggunakan perintah yang namanya cp. Ya. Kemudian untuk membuat file kita menggunakan perintah yang namanya touch. Ya. Perintah touch ini digunakan untuk membuat suatu file atau menciptakan suatu file. Sedangkan untuk melakukan editing suatu file kita menggunakan perintah yang ke-8 nano. Nah, nano merupakan suatu editor. Editor dalam sistem operasi Linux tidak hanya nano, tetapi ada juga yang menggunakan vim. Ya. Bawaan default dari sistem operasi Linux Debian adalah nano. Maka nanti kita untuk editing kita menggunakan nano. Kemudian satu lagi yang ke-9 itu adalah rm. Apa fungsi rm? Fungsi rm itu kita gunakan untuk menghapus sebuah file. Ya. rm itu kependekannya dari remove. Jadi untuk sesi pertama ini ada 9 yang sudah saya tuliskan untuk perintah dasar Linux. Oke ya, ini biasa kita gunakan untuk mengoperasikan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikannya. Nanti Pak Eko akan pandu dengan menggunakan sedikit tutorial. Kemudian video selanjutnya ini adalah langkah-langkah untuk mencoba menggunakan 9 perintah dasar tersebut. Oke. Nah, mari sekarang kita hidupkan terlebih dahulu VirtualBox yang sudah kalian install dengan sistem operasi Debian. Oke. Sekarang kita mencoba untuk menghidupkan server yang sudah kita install, itu dengan menggunakan VirtualBox. Yang pertama kita jalankan Oracle VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik start pada sistem operasi yang sudah kita pilih. Yang kemarin kita install adalah Debian Server TKJ. Oke, kita jalankan. Oke, sudah berhasil kita jalankan. Kemudian untuk mengoperasikan kita harus masuk ke menggunakan user yang sudah kita buat terlebih dahulu, yaitu saya kemarin menggunakan user Eko. Kemudian saya masukkan passwordnya. Enter. Sudah kita masukkan. Oke. Maka kita akan menemui adanya ini yang dinamakan sebagai prom. Promnya ada dua jenis prom. Yang pertama adalah prom user biasa.
From user biasa itu akan terlihat di situ dalam bentuk dolar. Jadi dolar itu adalah untuk from user biasa. Sedangkan nanti untuk from super user itu akan berbentuk hashtag. Nah, kalian lihat pada from kalian itu bentuknya sekarang adalah dolar, maka itu disebut sebagai from user. Oke. Kita akan mencoba untuk menggunakan perintah dasar ke 9 perintah dasar yang sudah Pak Eko sampaikan. Yang pertama, perintah SU. Perintah SU tadi kita gunakan untuk masuk menjadi super user. Perintahnya kita ketikkan SU, kemudian kita tekan enter. Nah, dia akan meminta password. Password apa ini? Yang kita masukkan adalah password root. Ya. Kita masukkan password rootnya. Ya, kita enter, kemudian hasilnya akan berubah menjadi usernya root. Perhatikan promnya tadi berubah dari dolar, tanda dolar menjadi tanda hashtag. Artinya apa? Kita sudah menjadi root. Untuk keluar dari root bagaimana? Cukup kita ketikkan exit, kemudian tekan enter. Itu adalah perintah untuk SU. Nah, saran dari Pak Eko, kalian jangan terlalu lama dengan menggunakan perintah SU. Perintah SU hanya digunakan untuk administrator. Jadi jangan mudah untuk selalu menggampangkan menggunakan root. Selalu gunakan user biasa terlebih dahulu. Ya. Kapanpun besok ketika kalian jadi administrator, ya harus dimulai dari user biasa. Biasakan menggunakan itu. Kemudian masuknya menggunakan SU. Oke. Kita lanjutkan dengan perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah apa itu? CD. CD itu digunakan untuk masuk suatu direktori. Nah, kita bisa menggunakannya seperti ini. CD spasi. Jadi pada perintahnya, perintah dasarnya adalah CD spasi kemudian nama direktorinya. Nah, kita bisa memasukkan suatu nama direktori, misalkan home, ya, misalkan /home. Kenapa ada slash? Karena ini merupakan direktori dasar. Home merupakan salah satu direktori dasar dalam sistem operasi Linux. Jadi dia yang paling depan. Kita bisa menambahkan menggunakan /home. Kemudian kita bisa enter. Maka secara otomatis kita akan masuk ke direktori home. Change directory. Kemudian langsung kita akan mencoba membuat suatu file, menciptakan suatu file. Menciptakan suatu file itu dengan perintah touch, yaitu sintaknya touch spasi nama filenya file 1, touch file 1. Sudah, saya ulangi ya, touch spasi file 1. Jika sudah, maka kita tekan enter. Permission denied. Artinya apa? Nah, permission denied ini kita tidak boleh membuat suatu file pada direktori home. Nah, menandakan bahwa user biasa tidak boleh sembarangan membuat suatu file di tempat yang bukan haknya. Nah, ini uniknya di sistem operasi Linux.
Jika dia bukan miliknya, ya tidak boleh digunakan. Nah, bagaimana supaya bisa membuat suatu file? Maka kita harus masuk pada direktori yang dipunyai oleh dirinya sendiri. Tadi user echo akan mempunyai home directory di home echo. Berarti saya harus masuk lagi ke satu direktori. Lihat dulu. Kita lihat apakah direktorinya ada. Oke, kita menggunakan perintah ls. Oh, ada. Ada suatu folder namanya echo. Untuk masuk ke echo, kita menggunakan perintah apa tadi? cd. Ya, kita menggunakan perintah cd dilanjutkan dengan nama foldernya. Ya, menggunakan nama foldernya langsung. Karena folder echo sudah di dalam direktori utama home, maka tidak perlu lagi menggunakan slash, langsung menggunakan nama foldernya tersebut. Oke, cd echo. Kita selesai, kita masukkan dengan enter. Nah, paham ya? Jadi untuk masuk ke suatu direktori itu bisa menggunakan ya slash, kemudian tidak dengan slash. Bedanya apa? Kalau menggunakan slash itu berarti pada direktori utama, sedangkan untuk yang tidak menggunakan slash itu berarti folder yang sudah ada di dalam direktori utama. Itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan membuat file. Filenya adalah touch file 1. Tekan enter. Oke, tidak ada error. Pastinya file ini sudah bisa kita buat. Untuk memeriksanya bagaimana? Kita memeriksanya lagi-lagi dengan perintah ls. ls untuk menampilkan isi dari suatu directory. ls. Enter. Nah, sudah tercipta satu buah file satu file dengan nama file 1. Nah, perintah ls ini macamnya banyak sekali. Tidak hanya ls saja, tapi bagaimana kita melihat atribut yang lain? Kita bisa menggunakan perintah ls spasi minus l. Nah, apa bedanya? Oke, kita eksekusi spasi ls spasi minus l. Nah, ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Dengan perintah ls spasi minus l akan dilihatkan detail dari file tersebut. Oke ya, detail dari file tersebut. Nanti untuk pembahasan detailnya akan saya lanjutkan pada materi pembahasan selanjutnya. Sekarang kita masuk menggunakan perintah dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya file tersebut akan kita copy. Kita akan mengcopy file 1 menjadi file 2. Jadi nanti di dalam direktori tersebut ada 2 buah file. Caranya bagaimana? Ya, dengan menggunakan perintah cp spasi nama file awal yaitu file 1 spasi file 2. Artinya apa? cp file spasi file 1 spasi file 2 mengcopy file pertama menjadi file kedua. Untuk mengeksekusi kita tekan enter. Kita periksa apakah sudah tercipta file 2-nya.
Ya, kita gunakan lagi perintah ls. Ya. Maka di dalam directory, di dalam folder yang sudah kita buat tadi, yang kita gunakan tadi, ada 2 file, yaitu file 1 dan file 2. Coba kita menggunakan perintah ls spasi -l. Ya, hasilnya berbeda dengan ls. Perhatikan, file 2 dibuat jam 8:37, sedangkan file 1 dibuat jam 8:34. Oke. Perintah selanjutnya, kita mencoba akan mengubah nama dari file 2 menjadi nama yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kalau mengubah nama itu menggunakan perintah mv atau move. Mv spasi file 2 menjadi file baru, misalkan file baru. Ya. Mv file 2 menjadi file baru. Nah, file barunya itu kita beri nama file 3 ya. Jadi perintahnya mv spasi file 2 spasi file 3. Kita tekan enter untuk mengeksekusi perintah mv. Oke. Kita cek ulang ls spasi -l. Nah, ada perubahan, yang tadinya file 2 sudah berubah menjadi file 3. Oke, file 2 menjadi file 3. Pak, bisa nggak file 1 diubah namanya? Boleh, silahkan kalian mau mengubah kemana. Kita coba. Nama file 1 kita ubah menjadi file 4. Perintahnya mv file 1 spasi file 4. Tekan enter untuk eksekusi. Kita cek lagi menggunakan ls spasi -l. Enter. Nah, sudah berubah. File 1 dan file 2 sudah berubah menjadi file 3 dan file 4. Ini perintah dasar dari sistem operasi Linux. Sangat mudah untuk kita pelajari. Selanjutnya, ternyata saya ingin menghapus suatu file. Nah, menghapus suatu file mudah, yaitu dengan menggunakan perintah rm. Rm adalah remove. Ya. Remove spasi nama file yang akan kita hapus. Kita akan mencoba menghapus file 4, maka perintahnya rm spasi file 4. Oke, rm spasi file 4. Untuk eksekusi kita tekan enter. Kita cek, kita periksa dengan ls spasi -l apakah file 4 masih ada. Oh, tidak. Berarti file 4 sudah berhasil kita hapus. Oke, maka hati-hati. Ini perintah rm itu sangat riskan. Kalau sekali sudah terhapus tidak bisa kita kembalikan lagi. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya setelah kita menghapus, kita akan mencoba untuk mengedit suatu file. Nah, file 3 ini akan kita isi dengan identitas kita. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan perintah
nano spasi nama file yang akan kita edit, file 3. Oke. Nano file 3 kita tuliskan secara langsung nama kalian bisa menulis dengan nama kalian sendiri, alamat, nomor HP, ya. Nah, oke. Selesai kita editing. Bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya yaitu kita melakukan combination key, jadi menggunakan kunci kombinasi. Untuk menyimpan, Ctrl O. Ya, kita tekan tombol Ctrl dengan huruf O. Ctrl dan ditahan, kemudian huruf O. Ada tampilan file name to read file 3, maka kita tekan enter. Oke. Itu cara menyimpan. Cara keluarnya bagaimana? Cara keluarnya adalah Ctrl X. Tekan Ctrl, ditahan, kemudian pencet huruf X. Oke, maka keluar dari editor Nano. Nah, Pak, bagaimana cara membaca isi file tersebut? Ya, cara membaca isi file tersebut itu kita bisa menggunakan perintah more. More spasi nama file tadi. More spasi file 3. Baik, kita tekan enter, maka di bawahnya sudah akan terlihat isi dari file tersebut. Di sini yang 10, Python menambahkan more. Perintah more itu digunakan untuk melihat isi dari file tersebut. Ya. Jadi ada 10 perintah yang sudah Pak Eko ajarkan. Itu digunakan perintah paling dasar. Nah, termasuk di sini saya berikan contoh-contoh penggunaannya. Nanti kalian bisa ikut mempelajarinya. Pada modul yang ada di e-learning, Pak Eko sudah menyiapkan banyak perintah dasar. Kalian nanti bisa untuk mengikuti alur, mengikuti struktur yang ada di modul tersebut, sehingga kalian akan belajar. Kok sulit, Pak? Iya, kita harus belajar karena dalam perintah ini tidak ada yang kata sulit, yaitu tinggal pembiasaan kita saja. Gitu ya, anak-anak. Jadi 10 perintah dasar saya berikan di awal. Nanti kalian bisa mempelajarinya dan mempraktikannya secara langsung dengan virtual server yang sudah kalian install dengan menggunakan VirtualBox di komputer kalian masing-masing. Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan saya akhiri. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.